wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Amanda Maharania Sofi dengan NIM K1A1210101. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu biota laut atau kita sebut Amusium prunectes atau kerang simping. Jadi apa sih itu Amusium prunectes atau kerang simping? Jadi, Amusium prunectes atau kerang simping merupakan salah satu biota laut yang sering kita temukan di perairan laut yang terlindungi seperti di pantai utara Jawa Timur, pantai utara Jawa Tengah. Nah, di mana Amusium prunectes ini banyak diminati oleh masyarakat sekitar karena memiliki rasa yang enak dan juga gurih. Selain rasanya yang enak dan gurih, kerang simping ini memiliki nilai kandungan gizi yang cukup tinggi serta potensial yang besar untuk kita olah. Nah, kerang simping ini merupakan jenis Amusium prunectes yang biasa kita sebut juga dengan kerang kapak atau dengan nama internasionalnya yaitu Asian moon scallop, di mana kerang ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi di dalam perdagangan. Selanjutnya kita bahas mengenai morfologi dari Amusium prunectes. Nah, dari video di atas kita lihat, cangkangnya itu berbentuk bundar, pipi, dan tipis, dan kedua sisi cangkangnya itu teksturnya halus dan bentuknya yang tidak sama. Dan kita lihat juga warna cangkangnya itu berbeda. Ada yang warna coklat itu lebih cembung dibandingkan cangkang yang berwarna putih, dimana setelah kita buka dari kerangnya itu akan ada isi jeroannya yang berwarna hitam dan coklat. Dan untuk setelah jeroannya kita cuci, kita lepas, akan nampak dagingnya yang berwarna putih dan bertekstur kenyal. Sedangkan untuk ukuran cangkangnya itu bisa berdiameter 40 mm ataupun kalau ukuran yang dewasa itu sampai 150 mm. Nah, selanjutnya bagaimana dengan habitat dan penyebaran dari Amusium prunectes ini? Nah, habitat dari kerang simping ini dapat kita jumpai pada berbagai substrat dari yang berpasir hingga yang berlumpur dengan kedalaman 5-50 meter, di mana kerang simping ini dapat kita temukan di perairan laut Indonesia. Seperti kita lihat di video, selain kita dapat temukan di substrat yang berlumpur, kerang simping ini juga dapat kita temukan pada bebatuan. Mereka menempel di bebatuan dengan cangkang mereka. Nah, di perairan tropis dan subtropis ini, kerang simping ini merupakan tangkapan yang komersial karena penyebarannya yang sangat luas. Selain di Indonesia, penyebaran dari kerang simping atau Amusium prunectes ini dapat kita temukan di Laut India, Laut Cina Selatan, Laut Indochina, Jepang, Filipina, Papua Nugini, bahkan ke Australia. Selanjutnya, Amusium prunectes ini beradaptasi dengan cara mereka menetap di dasar laut, membenam di dalam pasir ataupun lumpur, maupun juga mereka menempel pada batu karang. Nah, kerang ini meletakkan diri pada substrat dengan menggunakan benang-benang yang sangat kuat. Nah, cangkang mereka pun ini berfungsi untuk melindungi diri terhadap predator dan juga berfungsi untuk membantu menahan lumpur dan pasir dari rongga pelindung tubuh atau mantel cangkang mereka. Nah, selain beradaptasi, Amusium prunectes juga ini mempunyai manfaat ekologi yang sangat baik, di mana kerang ini dapat menjadi salah satu hewan indikator terhadap kualitas perairan. Nah, kerang ini dapat hidup di lingkungan yang bersih maupun tercemar. Nah, bila hidup di lingkungan yang perairan yang tercemar, maka ia akan memiliki sistem pertahanan tubuh yang spesifik, termasuk dengan melawan zat-zat yang bersifat racun dan karsinogenik. Jadi, reproduksi dari kerang simping atau Amusium prunectes itu terdiri dari jantan dan betina, dan sistem reproduksi mereka itu berkembang dan matang seiring dengan penurunan suhu air. Nah, karena penurunan suhu air ini, sistem reproduksi menjadi besar seiring dengan mendekatnya musim bertelur. Nah, sistem reproduksi pada kerang jantan itu akan berubah menjadi warna krem untuk memproduksi sperma, seperti kita lihat pada gambar yang di atasnya itu. Yang gambar pertama itu merupakan gambar kerang yang jantan karena berwarna krem untuk memproduksikan sperma. Nah, sedangkan untuk gambar kedua itu merupakan kerang betina yang menjadi berwarna pink kemerahan untuk memproduksi sel telur. Jadi dari gambar ini kita dapat lihat reproduksi dari kerang simping atau Amusium prunectes. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai nilai ekonomi dari Amusium prunectes ini atau kerang simping. Seperti yang kita sudah jelaskan di awal bahwa nilai ekonomi dari kerang simping ini sangat tinggi dalam perdagangan.
Sehingga kerang simping ini memiliki potensi yang besar yang dapat kita manfaatkan, mulai dari isi daging sampai cangkangnya. Karena kerang simping saat ini tuh menjadi salah satu sumber daya perikanan yang memiliki nilai statistik di perikanan yang tinggi. Berdasarkan data statistik yang dapat kita lihat, perikanan tangkap di Indonesia tahun 2006 sampai 2009, produksi kerang simping di Indonesia itu mengalami peningkatan sebesar 19,79%. Itu sangat tinggi. Nah, peningkatan tersebut juga berdampak pada kenaikan jumlah limbah cangkang. Tapi kita tidak perlu khawatir mengenai limbah cangkang. Kita juga bisa menjadikan manfaat ekonominya, di mana di Indonesia pun limbah cangkang kerang itu telah dimanfaatkan menjadi kerajinan untuk hiasan dinding ataupun lampu-lampu. Nah, selain itu, alternatif kita untuk menangani limbah cangkang kerang ini adalah kita mengubah menjadi yang lebih bermanfaat atau yang kita sebut dengan waste to product. Yang terakhir kita bahas mengenai kandungan gizi dari Amusium prunectus ini. Setelah kita bahas beberapa dari segi tadi, mulai dari morfologi hingga manfaat ekonominya. Nah, di mana kerang simping ini juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi serta memiliki potensi yang besar untuk kita olah. Nah, kandungan gizi pada otot dan gonad dari atau daging dari kerang simping ini tuh yaitu proteinnya 72,4%, karbohidratnya 12,1%, dan lemaknya 6,1%. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa dengan kandungan gizinya pun ini masyarakat sekitar juga memanfaatkannya dengan cara tadi mengolahnya dan makan, karena bukan hanya dari kandungan gizinya yang banyak, rasanya pun enak dan juga gurih. Makanya masyarakat banyak yang menggunakan kerang simping ini untuk diolah. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa Amusium prunectus dapat bermanfaat bagi sisi ekologi maupun sisi ekonomi bagi masyarakat setempat. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.